Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnaidi. Saya dari kelas SI5F. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS. Carilah materi tentang metode desain. Berdasarkan soal nomor 1, buatlah rangkuman materi tersebut. Tulis tangan minimal 2 halaman bolak-balik. Di sini saya sudah menyelesaikan rangkuman materi tentang metode desain. Langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang metode desain. Desain adalah suatu rancangan atau perancangan yang dilakukan sebelum seseorang melakukan pembuatan suatu objek, sistem, struktur, dan juga komponen. Pendapat lain tentang pengertian desain adalah suatu proses perencanaan suatu objek yang bertujuan agar objek yang diciptakan dapat memberikan fungsi dan nilai guna, memiliki nilai, keindahan, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kata desain berasal dari dari bahasa Inggris design, yang berarti reka atau rupa, rancangan atau rencana. Desain merupakan seni terapan, arsitektur, dan berbagai pencapaian kreatif lainnya, di mana dalam hal ini melibatkan susunan grafis, bentuk, warna, ukuran, dan juga value tertentu. Fungsi desain, ada beberapa fungsi desain. Yang pertama, sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan manusia sehingga akan lebih memahami bentuk, gambar bidang, susunan, ruang, komposisi, konfigurasi, value, dan sebagainya. Dan yang kedua, sebagai wadah untuk memaparkan tampilan objek-objek tertentu kepada masyarakat melalui suatu gambaran atau keadaan. Dan yang ketiga, sebagai sarana desainer untuk menyampaikan ide atau karya ciptanya. Dan yang keempat, sebagai alat bantu dalam proses menciptakan suatu objek tertentu. Nah, tujuan desain. Ada beberapa tujuan desain, diantaranya yang pertama, untuk menciptakan suatu objek, komponen, sistem, atau struktur yang bermanfaat bagi manusia. Dan yang kedua, desain yang merupakan perpaduan dari unsur teknologi dan seni bertujuan untuk menciptakan keamanan, keindahan, dan juga kenyamanan. Dan yang ketiga, untuk menciptakan sesuatu yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup manusia. Dan yang keempat, agar manusia mengetahui apa saja kemampuan dan keterbatasan yang ada dalam dirinya dan hal-hal yang ada di sekitar. Prinsip-prinsip desain. Pada proses menciptakan suatu desain, ada prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan. Di antaranya yang pertama, kesatuan. Dan yang kedua, keseimbangan. Dan yang ketiga, urutan. Dan yang keempat, irama. Kelima, skala. Dan yang keenam, perbandingan. Metode desain. Metode desain sendiri merupakan cara-cara yang dilakukan seorang desainer dalam menciptakan suatu objek desainnya. Ada beberapa metode, diantaranya jenis-jenis metode yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, exposing, yaitu metode desain dengan cara mencari inspirasi melalui pemikiran yang kritis untuk menghasilkan suatu desain yang belum pernah ada sebelumnya. Dan yang kedua, trend spotting, yaitu metode desain dengan cara membuat suatu desain berdasarkan tren yang sedang berkembang saat itu. Dan yang ketiga, phototyping, yaitu metode desain dengan cara memodifikasi atau memperbaiki desain nenek moyang yang telah diwariskan. Dan yang keempat, managing, yaitu suatu desain dengan cara menciptakan desain secara berkelanjutan dan terus-menerus. Dan yang kelima, refining, yaitu suatu metode desain dengan cara mengolah kembali sebuah desain yang telah ada. Jenis-jenis desain. Yang pertama, desain terstruktur, yaitu suatu desain yang menggambarkan wujud suatu objek atau benda tertentu
yang terdiri beberapa unsur desain seperti bentuk, ukuran, dan lain-lain. Yang kedua yaitu jenis desain hiasan, yaitu suatu desain yang dirancang secara khusus untuk memberikan hiasan terhadap suatu objek. Desain hiasan ini memiliki tujuan yaitu untuk menambah keindahan dan mutu dari desain, menambah keindahan dan mutu dari desain struktur objek yang ada. Itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.